Oke, jadi adalah keyboard dari Gemen, yaitu Titan Series. Yang ketika saya review keyboard apapun, pasti komennya banyak. Bang, tolong review Gemen tapi yang Titan Series dong. Biasanya yang request kayak gini pasti udah research, udah pengen beli, tapi belum yakin karena belum ada referensi. Dan ternyata setelah saya cek, sekarang Gemen emang udah beda. Mereka berani keluar dari zona nyaman untuk bikin gaming keyboard yang lumayan premium, tapi harganya minimum. Jadi ini namanya adalah Titan Evo. Harganya itu 500 ribuan. Dia udah 3-in-1 connection, terus juga udah hot swappable. Semua keyboardnya udah anti ghosting karena udah semua biasanya kita sebut dengan NKRO atau N-key rollover. Tapi yang menurut saya paling unik, keyboardnya ini transparan. Kalau kita cari keyboard transparan di e-commerce, harganya itu bisa 2 juta, 3 juta. Lah ini 500 ribu. Desainnya juga udah berubah banget dari Titan biasanya, yang fontnya biasanya itu, maaf ya Gemen ya, tapi bukannya terlihat keyboard gaming, malah jatuhnya itu kayak keyboard rumah hantu. Karena fontnya itu... Tapi sekarang udah beda, fontnya udah elegan, pas banget dengan form factornya yang 60%. Yang suka setup minimalis tanpa kabel, mejanya kecil, keyboard ini pas banget. Ada aksen warna orange ala-ala streetwear dengan garis QR code di tombolnya yang panjang kayak spasi, shift, dan juga alt. Ketika RGB-nya nggak dinyalain pun, dia tetap terlihat elegan. Gunanya transparan ini sebenarnya biar lighting RGB plus komponen di bagian dalamnya itu terlihat lebih futuristik ya. Sayangnya buat yang belum hafal letak tombol, awal-awal akan sedikit kebingungan karena ketika RGB-nya nyala, tulisan di fontnya di warna-warna tertentu sulit untuk dilihat. Saran saya sih pakai warna statik hijau kayak gini aja karena dari semua warna menurut mata saya ini yang paling bisa terlihat untuk fontnya ya yang hijau ini. Tapi kalau nggak suka warna hijau karena dia RGB tentunya bisa di custom dengan cara tekan FN2 plus 9 untuk RGB effect dan plus 8 kalau mau ganti warnanya. Shortcut ini ada di buku panduannya ya, jadi kalian wajib baca sih karena di keyboard 60% kayak gini perintah-perintah shortcutnya itu lumayan banyak. Untuk build quality overall dia pakai plastik barebone, di bagian bawahnya ini juga pakai plastik tapi tetap transparan juga, jadi kita bisa lihat komponen yang ada di bagian bawahnya. Plastiknya juga masih oke lah di kelas harganya, nggak yang tipis, di bending kayak gini juga dia nggak nekuk gitu. Jadi masih aman walaupun plastik. Di bagian bawah ini kalau kita lihat juga ada tempat untuk nyimpan dongle 2,4 GHz-nya. Kalau nggak dipakai tinggal ditaruh situ aja. Di samping kiri ada port Type-C kalau mau pakai kabel. Kabelnya ya walaupun bukan braided tapi udah yang kabel gaming dengan shape L. Dengan kabel kayak gini lebih kelihatan rapi lah. Di sebelahnya ada tombol on off, terus di sebelahnya lagi ada tombol untuk ganti mode. Jadi bisa Bluetooth juga. 3-in-1 connection. Kabel, dongle, dan juga Bluetooth. Ingat harganya 500 ribu. Untuk switch-nya dia pakai Red Otemu yang di sini tuh disamain dengan aksen oranye tadi, tapi ini sebenarnya karakternya Red Otemu, jadi dia linear, enteng kayak Blue Clicky, cuma suaranya nggak terlalu berisik kayak Blue Clicky. Buat yang suka ngetik cepet tanpa harus nekan dengan force yang gede-gede banget, ini masih enak sih. Di dalam paket pembeliannya juga ada 2 switch backup, jadi ada keycap puller dan switch puller. Karena dia hot swappable, switchnya ini nggak disolder. Kalau suatu saat rusak atau pengen nyampur feel-nya dengan switch lain, bisa. Asalkan switchnya yang 3 pin. Atau cari aja di e-commerce Otemu 3 pin. Banyak yang jual kok. Overall dengan harga 500 ribu, Gemen yang sekarang menurut saya udah step up karena mereka biasanya main aman di kisaran 200 sampai 300 ribu. Di Evo ini emang lebih mahal, tapi fitur-fiturnya nggak kalah sama keyboard 1 jutaan yang pernah kita bahas. Kita pernah nge-review keyboard transparan juga yang harganya itu, wah, ada yang warna hitam, ada yang warna putih juga. Ini harganya, kalian coba tebak, ini 3 juta. Tapi emang kalau secara build quality dan feel-nya enak keyboard yang ini sih. Tapi kalahnya dia, walaupun harganya 3 juta, dia nggak 3-in-1 connection. Kalau nggak suka keyboard yang 60%, kalian butuhnya keyboard yang full size, lengkap dengan numpad, bisa pakai Gemen Titan Edition. Harganya pun juga lebih murah, 300 ribu. Tapi di seri ini dia nggak transparan ya. Desain fontnya juga beda. Yang ini terlihat lebih gaming, terutama di font angka. Dan fontnya ini jatuhnya kayak ke futuristik, looks-nya gaming. Saya pribadi sih suka yang Evo Edition karena lebih bisa masuk kemana aja. Produktivitas oke, kalau gaming tinggal nyalain RGB aja. Ini mau RGB nyala ataupun mati tetap terlihat ya
keyboard gaming. Yang menarik, walaupun dia harganya 300 ribuan, tapi keycapnya ini feel-nya udah beda. Nggak kayak Gemen yang biasanya. Gemen biasanya itu plastik keycapnya, terus agak tipis. Yang ini lebih better lah. Karena dia pakai keycap PBT, bukan ABS, yang secara durabilitas memang terbukti lebih kuat. Dan karena PBT, lighting efeknya ini pas tembus di fontnya aja ketika nyala. Karena biasanya keyboard range harga segini, ya RGB memang, tapi RGB-nya itu kelihatan murah dengan tembusan lighting ke font itu nggak presisi. Walaupun dia lebih murah, tapi keycapnya juga masih bisa diganti. Di dalam paket pembeliannya ada keycap puller dan keycap backup yang warnanya hitam. Secara default terpasangnya warna merah. Lebih bagus sih kalau ada aksen merahnya. Tapi ini preferensi ya. Kalau saya sih suka yang ada aksen merahnya. Kalau kalian nggak suka, di dalam paket pembeliannya itu juga ada keycap backup tapi warnanya hitam. Jadi kalian bisa bikin polos. Terus ada dua switch backup juga, switch puller, yang berarti walaupun 300 ribuan dia masih bisa hot swap. Bisa kita ganti juga switchnya. Minusnya, switch dan juga keycapnya ini kayak lagi tengkar gitu. Karena kalau misalkan kita geser-geser seperti ini, wobble-nya itu kerasa banget. Jadi switch dan keycapnya kayak kurang nyakot. Di kelas harganya dia udah NKRO atau anti ghosting, bisa diinput bersamaan. Switchnya ini pakai blue clicky yang ciri khas suaranya satisfying untuk saya yang biasanya ngetik script. Kira-kira kayak gini suaranya. Di bagian bawah ada plastik yang bisa diangkat kalau mau bikin keyboardnya ergonomik, typing experience-nya lebih nyaman walau nggak ada armrest. Untuk build quality sama kayak Evo Edition tadi, jadi overall bahannya itu pakai plastik, tapi feel-nya itu lebih kuat si Titan ini sih ya ketimbang Evo. Kayak lebih tebel aja plastiknya. Kekurangannya dibanding yang Evo Edition tadi jelas konektivitas. Kalau yang ini tuh cuma one connection aja, pakai kabel aja. Kalau saya pribadi dikasih dua pilihan, mau yang Evo atau yang Titan Edition ini dengan nambah sekitar 200 ribu, berarti hampir 2 kali lipat. Tapi tetap saya bakalan pilih yang Evo Edition. Karena fiturnya itu loh, kalau kita bandingin kompetitornya, nggak ada 500 ribuan yang fiturnya sebanyak dia. Kalau kalian kira-kira pilih yang mana? Yang Titan atau yang Evo? Atau mungkin kalian punya referensi keyboard lain di kelas harga 300 dan juga 500 ribu? Tulis di kolom komentar ya. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye-bye.